Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat, luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Siapa yang mau memimpin doa kita hari ini? Silakan Pika, pimpin doa kita hari ini dan bacakan salah satu surah pendek pilihan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Kita lanjutkan dengan nyanyikan lagu nasional. Bersama. Hari ini siapa yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah pada rajin semuanya ya. Ada yang masih ingat materi kita minggu yang lalu membahas tentang apa? Asmaul Husna. Apa saja yang kita pelajari? Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Apa kaitannya dengan kita pelajaran kita hari ini? Yaitu beriman kepada malaikat. Ada yang tahu apa itu malaikat? Silakan Gina. Malaikat makhluk gaib. Malaikat itu makhluk gaib. Ada lagi yang lain tahu apa itu malaikat? Tidak ada ya. Berarti nanti kita akan bahas lebih dalam lagi apa itu malaikat. Kemudian ada yang tahu rukun iman yang keberapa? Beriman kepada malaikat. Silakan Firly. Semangat, Allahu Akbar. Iya, terima kasih. Silakan duduk. Sudah makin semangat? Yakin sudah semangat? Yakin ya, karena kalau kita bersemangat itu insya Allah pelajaran kita akan lebih mudah kita pahami. Selanjutnya Ibu sampaikan tujuan pembelajaran. Silahkan Muzalifah bacakan tujuan pembelajaran kita. Peserta didik dapat menjelaskan hubungan iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Ya, kasihkan apa itu beriman kepada malaikat ya. Sekarang kita memasuki kegiatan inti kita. Ya. Kalian silahkan amati. Kalau perlu nanti dicatat video pembelajaran yang akan Ibu tayangkan. Silakan kalian amati video pembelajaran kita hari ini. Percaya dan mendengarkan dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT. Setelah kalian mengamati video pembelajaran tadi, adakah yang mau ditanyakan? Bu, Silakan Rido. Ada apa Rido? kenapa kita harus beriman kepada malaikat? Kenapa kita harus beriman kepada? Siapa yang bisa menjawabkan dari pertanyaan Rido? Saya Bu, Silakan Airin. karena iman kepada malaikat mencerminkan kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, boleh. Ada lagi yang bertanya? Ya, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akan menampilkan sebuah kasus yang terjadi dalam kehidupan nyata ya. Yang pertama kasus serangan jantung malaikat maut di lapangan. Yang kedua, petir bukan fenomena alam biasa. Yang ketiga, A.A. Gatot yang mengaku sebagai malaikat Israel. Silakan kalian amati, kalian perhatikan video media pembelajaran tersebut. Setelah kalian mengamati video pembelajaran kita tadi dan 3 kasus yang terjadi dalam kehidupan nyata, adakah hubungannya dengan perilaku beriman kepada malaikat? Silakan Lydia. Karena kita meyakini Allah memerintahkan para malaikat untuk mengatur segala di dunia ini, salah satunya mencabut nyawa manusia. Oke, boleh. Kemudian, apa hubungannya dengan kasus yang ketiga tadi? Seseorang yang mengaku sebagai malaikat. Silakan. Dengan meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menciptakan malaikat itu untuk melaksanakan
melaksanakan perintahnya. Oke, boleh. Ya. Setelah tadi, sekarang Ibu akan membagi kalian kepada 3 kelompok. Kalian akan mengidentifikasi apa masalah yang ada pada 3 kasus tersebut. Kemudian kalian cari apa permasalahannya, kemudian berikan solusi pada kasus tersebut. Silakan bentuk kelompoknya sekarang. Bentuk kelompoknya. Oke, sekarang angkat tangannya dulu. Silakan kalian baca petunjuk yang ada di LKPD. Ya, yang pertama tuliskan nama kelompok kalian. Yang kemudian kalian tulis apa permasalahan yang kalian silakan kalian isi LKPD-nya dengan pertama kan? Ke depan. Kelompok siapa dulu yang mau maju? Kelompok 1, boleh. Ayo silakan kelompok 1. Di sini. Kepada kelompok 1 kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 ingin memaparkan serangan jantung malaikat maut di lapangan. Seorang pemain bola, yaitu lagi mengikuti pertandingan sepak bola, tiba-tiba terkena serangan jantung yang mengakhirkan kematian. Penyebab masalahnya adalah diduga pernah dan berbuat baik kepada orang lain. Dan kelompok 1, kepada kelompok yang lain ada yang ingin menambahkan pemaparan atau ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, silakan dulu yang di belakang. Akila. Berikan solusi terkait permasalahan. Kita manusia tidak ada yang mengetahui kapan ajal akan menjemput. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam hendaknya memperbanyak Guru seni sempat mengalami benturan di kepalanya yang menyebabkan aneurisme, pecahnya pembuluh darah di otaknya. Ya, selesai presentasi dari kelompok 1, kita kasih plus yang meriah. Oke. Presentasinya silakan kelompok 2. Kelompok 2 kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Salah satu fenomena alam yaitu terjadi petir yang tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi juga di belahan dunia lainnya. Menurut awan melepaskan energi listrik statis yang terbentuk karena pergesekan. Energi listrik mengandung unsur positif pada lapisan atas awan dan unsur negatif pada lapisan bawahnya. Ketika awan cukup terisi untuk mengionisasi udara, maka terjadilah petir. Dan peristiwa ini sudah dijabarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 43. Ketika kita mendengar atau melihat petir, hendaknya kita membaca doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu Subhanallazi sabahat lahu. Karena petir itu adalah bentuk tasbih para malaikat penjaga langit, sebagaimana yang disebutkan. Kemudian, pada kelompok yang lain ada yang ingin menambahkan pemaparan atau ingin bertanya? Silakan, Bu Lydia. Menurut para ilmuwan, udara yang dipanaskan oleh cahaya matahari naik membawa molekul air yang menguap di dalamnya. Saat kenaikan udara ini, kristal es yang terbentuk di dalam awan melepaskan energi listrik statis yang terbentuk karena pergesekan. Energi listrik mengandung unsur positif pada lapisan atas awan dan unsur negatif pada lapisan bawahnya. Ketika awan cukup terisi untuk mengionisasi udara, maka terjadilah petir. Dan peristiwa ini sudah dijabarkan oleh Allah dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 43.
Sudah selesai presentasi dari kelompok 2, kita kasih pas yang meriah untuk kelompok 2. Ayo, silakan. Sekarang lanjutkan presentasi hasil diskusi kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju ke depan. Paparkan hasil diskusi kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin memaparkan hasil diskusi kami yang berjudul Agathot mengaku sebagai malaikat Israel. Agathot sebagai guru spiritual yang mengaku sebagai malaikat Israel pencabut nyawa. Penyebab masalahnya adalah karena Agathot seorang pengguna narkoba yang mengakibatkan akal pikirannya tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan Agathot mengaku sebagai malaikat Israel pencabut nyawa. Jangan pernah mencoba yang namanya narkoba dan teman-temannya karena benda haram tersebut akan mengakibatkan gangguan. 1. Kesehatan fisik. 2. Kesehatan mental dan emosional. 3. Ketergantungan dan kecanduan. 4. Gangguan hubungan sosial. Seorang manusia tidak boleh mencabut nyawa seseorang. Yang berhak untuk mencabutnya adalah malaikat Jibril yang diutus oleh Allah. Kelompok yang lain, silakan ingin bertanya atau ingin menyampaikan paparan? Saya, Bu. Oke, silakan kelompok ini dulu. Si Rizda, boleh. Apa penyebab masalahnya katanya? Penyebab masalahnya adalah karena Agathot seorang pengguna narkoba yang mengakibatkan akal pikirannya tidak berfungsi dengan baik, menyebabkan Agathot mengaku sebagai malaikat Israel pencabut nyawa. Ada lagi yang mau bertanya? Saya, Bu. Silakan Rika, berikan solusinya. Berikan solusinya. Mencoba yang namanya narkoba dan teman-temannya karena benda haram tersebut akan mengakibatkan gangguan. 1. Kesehatan fisik. 2. Kesehatan mental dan emosional. 3. Ketergantungan dan kecanduan. 4. Gangguan hubungan sosial. Seorang manusia tidak boleh mencabut nyawa seseorang. Yang berhak untuk mencabutnya adalah malaikat Israel yang diutus oleh Allah. Sudah? Ada lagi yang mau bertanya? Oke, silakan. Identifikasi masalahnya apa dari kasus tersebut? Agathot seorang guru spiritual yang mengaku sebagai malaikat Israel pencabut nyawa. Setelah selesai presentasi kelompok 3, kita persilakan duduk kelompok 3. Kasih aplaus yang meriah untuk kelompok 3. Sudah selesai presentasi hasil diskusi kalian. Sekarang kita simpulkan apa pembelajaran yang telah kita lakukan hari ini. Ada yang bisa memberi kesimpulan? Ya, jadi malaikat diciptakan dari cahaya. Ada lagi yang bisa memberi kesimpulan? Oke, gimana? Malaikat tidak makan dan tidak minum. Oke, Ada Bu. lagi? Boleh. Malaikat makhluk baik. Malaikat makhluk gaib. Ada lagi? Bu. Apa Korea? Malaikat yang harus diimani ada 10. Malaikat yang kita imani ada 10. Ya, itu hasil kesimpulan kita hari ini, yaitu malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya atau nur yang memiliki perannya masing-masing untuk melaksanakan tugas yang diperintahkan Allah mengatur dunia ini, ya. Kemudian malaikat yang wajib kita ketahui berjumlah berapa? 10, ya, itu. Untuk mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah berdoa dimulai.
ini? Ya Bu. Nah, berakhirnya doa kita hari ini, maka berakhir juga pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.